Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Utami dari kelas 11 MIA SMA Muhammadiyah 2 Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Sebelum saya menjelaskan persamaan trigonometri tersebut, yuk di subscribe, like, comment, and share. Pertama-tama kita mencari perbandingan trigonometri. 1. Mencari sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring atau sama dengan BC per AC. Ini di sini BC per AC, sisi depannya sisi miring. Yang kedua, mencari cos alfa sama dengan sisi dekat per sisi miringnya. Atau sama dengan AB per AC. Kalau mencari cos, persamaannya sisi dekatnya AB dan sisi miringnya AC. Yang ketiga, mencari tan alfa sama dengan sisi depan per sisi dekat atau sama dengan BC per AB. Kalau mencari tan alfa yaitu sisi depannya yaitu BC dan sisi dekatnya yaitu AB. Setelah itu kita tulis rumus persamaan trigonometri sin, cos, dan tan. Yang pertama, sin X. Sin X sama dengan sin theta. Persamaan pertama, theta ditambah K dikali 360 derajat. Persamaan kedua, 180 dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, cos X sama dengan cos theta. X sama dengan kurang lebih theta ditambah K dikali 360 derajat. Yang terakhir, tan X. Tan X sama dengan tan theta. X sama dengan theta dikali K dikali 180 derajat. Kita coba buat ke contoh soal. Contoh soal pertama, sin X ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. X antara 0 hingga 360 derajat. Penyelesaiannya sama dengan sin X plus setengah akar 3 sama dengan 0. Sin X sama dengan, ini kita pindah ruas karena pertamanya dia plus, karena dia pindah ruas menjadi min. Min setengah akar 3 sin X sama dengan nilai setengah akar 3 jika di sin itu sama dengan 60 derajat. Berarti di sini min 60 derajat. Kita menggunakan persamaan pertama seperti di rumus di atas. Persamaan pertama kita menggunakan X1 sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Tetanya tadi sudah diketahui yaitu min 60 derajat
ditambah K-nya kita menggunakan 0 dulu, kali 360 derajat. Kita menggunakan K-nya 0. Jadi min 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. K sama dengan 0. Jadi sama dengan hasilnya yaitu min 60 derajat. Yang kedua sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kali ini kita menggunakan K sama dengan 1. 1 dikali 360 derajat. K sama dengan 1. Jadi sama dengan 300 derajat. Mengapa 300 derajat? Karena min 60 ditambah 360 derajat sama dengan 300 derajat. Atau kita pakai kepersamaan kedua. X2 sama dengan 180 dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan 180 dikurang dalam kurung ya, karena sama-sama min jadi 60 ditambah K-nya kita pakai yang 0 aja dulu, kali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Mengapa 240 derajat? Karena 180, karena ini min ketemu min jadi plus, jadi 180 ditambah 60 sama dengan 240. Yang kedua kita menggunakan K-nya 1. 180 dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan 180 dikurang min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 600 derajat. Mengapa 600 derajat? Karena 240 ditambah 360 sama dengan 600 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 240 derajat, 300 derajat. Itulah himpunan penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita menyelesaikan persoalan di cos. Jadi penyelesaiannya adalah 2 cos X min 1 sama dengan 0. 2 cos X, karena ini min 1, jadi kita pindahkan ruas jadi 1. Lalu cos X sama dengan setengah. Mengapa setengah? Karena 2-nya juga pindah ruas dan di sini jadi setengah. Cos X sama dengan cos dari setengah yaitu 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Seperti di rumus mencari nilai cos yaitu cos X sama dengan mencari nilai cos X yaitu kurang lebih theta ditambah K dikali 360 derajat.
Jadi pada persamaan yang pertama kita menggunakan yang plus. Jadi theta ditambah K dikali 360 derajat. Tetanya 60 derajat ditambah kita pakai K yang 0 dikali 360 derajat. K sama dengan 0. Jadi sama dengan 60 derajat. Karena bilangan apapun jika dikali 0 tetap hasilnya 0. Yang kedua, theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Kita pakai nilai yang min. Yang persamaan yang kedua, min theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan min 60 derajat. Yang kedua, kita pakai yang K-nya yang satu, min theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Contoh soal yang ketiga, kita akan mencari nilai tan. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal tentang tan. Soalnya tan X min akar 3 sama dengan 0. Penyelesaian tan X min akar 3 sama dengan 0. Tan X karena pindah ruas menjadi akar 3. Tan X sama dengan akar 3. Tan X sama dengan akar 3. Tan akar 3 itu jika diderajatkan menjadi 60 derajat. Kita masuk ke penyelesaian. Seperti di rumus, tan X sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Jadi tan X sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan tetanya tadi 60 derajat ditambah K-nya 0 jadi 360 derajat. K sama dengan 0 sama dengan 60 derajat. Yang kedua, theta ditambah K dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. K sama dengan 1 sama dengan 420 derajat. Tadi disoalkan ada 2V, berarti dia minta K-nya sampai 2. Seperti soal-soal sebelumnya, K-nya hanya sampai 1. Jadi pada soal ini kita menggunakan K-nya sampai 2.
tan X sama dengan theta ditambah K dikali 300. Saya mohon maaf, tadi sebenarnya ini bukan 360 tetapi 180 derajat. Saya keliru sekali di sini. Sebenarnya ini bukan 360 derajat tetapi 180 derajat. Yang terakhir, tan X sama dengan theta ditambah K dikali 180 derajat. Sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat karena K sama dengan 2. Sama dengan 60 ditambah 360 derajat. 360 didapat dari 180 dikali 2. Jadi hasilnya 420 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Saya mohon maaf sekali karena keliru di bagian di sininya. Saya menggunakan 360 derajat sedangkan di rumus yaitu 180 derajat. Saya juga lupa kalau menggunakan 180 derajat. Jadi kita sudah selesai membahas contoh soal dari sin, cos maupun tan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.